Oke, Shalom. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus memberkati kami. Engkau terus bicara dengan kami Tuhan. Engkau yang ajari kami untuk bersikap benar, untuk bertindak benar Tuhan. Untuk kami bisa menerima berkat-berkat-Mu, untuk bisa menerima kuasa-Mu, untuk bisa menerima anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan ajari kami, bicara Tuhan. Ajari setiap kami firman-Mu Tuhan. Ajari kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ajari kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke ya, jadi beberapa hari yang lalu itu kan saya ngomong, saya tuh masih bingung kalau caranya mengimpartasi kuasa. Jadi misalnya Pak Andi Simon ya, dia kan terkenal dengan kesembuhan misalnya. Terus dia ingin menyembuhkan orang tapi jarak jauh. Bisa nggak? Atau saya ingin mengimpartasi Roh Kudus ke dalam hidup saudara tanpa menumpangkan tangan, tanpa berdoa bersama. Itu kira-kira bisa nggak? Saya tuh belum temukan caranya. Sampai kemudian ya, seringkali ketika kita punya kerinduan, Tuhan tuh ajari kita sesuatu. Yang penting kita punya kerinduan, kita tetap melekat dengan Tuhan, maka semuanya itu ternyata ada. Kita nggak bisa membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Mungkin saya membatasi Tuhan dengan pikiran saya. Apa bisa Tuhan? Kalau tidak ketemu caranya mengimpartasi bagaimana? Nah, hari ini Tuhan ajari saya sesuatu. Saya ingin cerita dulu ya, beberapa tahun yang lalu, sudah banyak tahun sih, lama lah, sebelum saya kecelakaan, saya itu tinggal di kota Solo. Nah, di kota Solo itu, saya sebenarnya nggak punya banyak teman sih, hanya ya teman-teman biasa lah, banyak teman-teman yang tidak baik lah. Tapi suatu hari HP saya itu rusak waktu itu. Ya jangan salah, saya itu sebelum kecelakaan sudah ada HP. Jadi ketika saya kecelakaan, saya hanya punya HP jadul Nokia 6600, itu sudah ada HP ya. Dan itu HP jadul karena sudah ada BBM sebenarnya. Sudah waktu itu BlackBerry baru booming-boomingnya, dan saya nggak, ya saya itu sampai sekarang belum pernah punya BlackBerry, jadi langsung punya Android yang Advan S4A itu ya. Ya. Kemudian saya di Solo. Suatu hari HP saya rusak. Nah, saya itu punya teman gitu. Saya punya teman, dia bisa memperbaiki HP, dia buka servis HP. Waktu itu servis HP belum sebanyak sekarang ya. Jarang, dan kalaupun ada, nggak semua pinter. Nah, teman saya ini pintar. Pintar. Nah, suatu hari, karena HP saya rusak, saya nggak bisa buat telepon, nggak bisa buat hubungi, nggak bisa apa-apalah. Jadi saya ingin memperbaiki HP saya itu ke teman saya, tapi saya waktu itu baru ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan. Nah, kemudian saya ngomong ke ya teman di dekat rumah saya ngomong, kamu tahu nggak tempat ini? Yo, saya kasih tahu tempatnya. Itu memang tempatnya agak terpencil, jadi di belakang UNS Solo ya, itu ada ruko, ada kayak itu ya, dia buka servis di situ, sementara rumah saya di dekat Manahan sana, jauh. Saya ngomong ke teman, minta tolong ya, kamu bawa HP ini ke tukang servis ini, terus ngomong ini rusak, perbaiki. Terus saya suruh bawa kartu nama saya. Kemudian orangnya berangkat aja, dia berangkat, terus dia datang ke sana. Terus tidak berapa lama ya, tidak berapa lama sih kemarin, maksudnya tidak beberapa hari kemudian ya, dia terus pulang dan sudah bawa HP itu diperbaiki dengan benar. Terus baru habis itu, karena sudah bisa diperbaiki dengan benar, saya telepon teman saya, wah terima kasih ya gitu ya, ngomong ya. Terus dia orangnya udah sama-sama, wah dia seneng lah.
Dia senang kalau saya mau perbaiki HP di tempat dia. Bahkan dia jasa loh, dia tuh nggak mau dibayar loh. Tapi itu sebenarnya ada ceritanya sih. Jadi ya memang apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dulu teman saya itu dia punya anak bayi, kemudian dia kesulitan keuangan untuk beli susu anaknya. Waktu itu dia ngomong ke saya, ya ini sebelum kejadian, sebelum HP saya rusak lama sebelumnya. Terus dia ngomong ke saya, ya panggil nama saya, ya anggap aja Kas lah. Kas, saya tuh sedang susah, servisan sedang sepi, tidak ada pemasukan, sementara anak saya butuh susu. Saya pulang ini harus dia bawa susu untuk anak saya, tapi saya nggak punya uang untuk beli susu. Terus saya keluarin dompet saya. Saya keluarin dompet saya letakkan dompet saya di depan dia. Saya ngomong, ambil berapa yang kamu perlukan. Terus dia heran. Tapi bagi saya sih biasa aja. Dia heran, dia ambil, terus ambil beberapa lembar. Terus saya ngomong, cukup apa enggak? Kalau enggak cukup, ambil lagi. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak cukup, terima kasih. Terus saya masukkan dompet. Nah, dari situlah suatu hari ketika HP saya rusak, saya suruh teman saya untuk datang ke sana dengan bawa kartu nama saya saja. Padahal kartu nama saya itu di mana-mana ada waktu itu. Dan kan kita nggak tahu dibohongi apa enggak. Tapi saya tanya teman saya ketika kembali, dia sudah bawa HP saya tanya gini, gimana? Baik nggak orangnya? Dia cerita, wah luar biasa. Ya ini benar. Dia cerita, saya waktu sampai sana, saya kasihkan HP-nya, bilang ini punyamu, buktinya saya kasih kartu nama kamu, saya langsung disuruh duduk ke dalam, langsung dibelikan makan, dibelikan minum. Saya heran, kok bisa seperti itu ya? Dia ngomong gitu, ya saya senyum-senyum aja ya, emang orangnya baik, saya bilang gitu aja. Jadi ketika kita tidak bisa ketemu dengan orang tersebut, tetapi bagaimana orang itu bisa percaya dan membagi HP saya? Bagaimana bisa tanpa ketemu? Kita kalau ngomong kartu nama, banyak kartu nama yang saya punya yang palsu mungkin juga banyak mungkin. Lagi pula HP punya saya waktu itu kan nggak satu orang, semua orang punya HP waktu itu juga ya, yang dan dia nggak tahu nih HP saya benar apa enggak. Tapi kemudian dia percaya, dia perbaiki dan jadi. Nah, bagaimana iman yang bisa mengimpartasi kuasa Allah? Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan impartasi kuasa kesembuhan, kuasa Roh Kudus tanpa ketemu orang yang punya impartasi tersebut? Bagaimana? Nah, kita baca di 2 cerita Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perhatikan dulu, jadi perwira ini nggak datang sendiri ke Tuhan, tapi dia menyuruh orang untuk datang ke Tuhan. Kemudian, ayat keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan, kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi dia nggak datang sendiri. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi,
maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Jadi perwira ini punya hamba, ya, dia punya hamba yang dia sangat kasih, mungkin sahabatnya, ya karena dia perwira, dia punya sahabat dekat lah. Ya. Kemudian ini sakit. Kemudian dia mendengar, wah di kota itu ada Tuhan Yesus datang. Wah dia langsung senang. Tapi dia tahu Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sangat besar. Imannya berkata, tidak perlu datang, sembuh. Katakan saja sembuh, pasti hambaku sembuh. Dia suruh tua-tua Yahudi dulu datang. Kenapa tua-tua Yahudi? Karena Tuhan Yesus kan, dia bukan orang Yahudi ya. Jadi ini perwira Kapernaum ini mungkin orang Romawi waktu itu ya. Jadi kalau dia nyuruh sama orang Romawi, mungkin disuruh pergi sama Tuhan. Tidak layak memberikan roti kepada anjing, mungkin gitu ya. Kayak cerita yang perempuan Kanaan Sirovenesia itu ya. Makanya dia nyuruh dulu orang-orang Yahudi. Nah, jadi Tuhan kan pasti kan mau lah. Karena Tuhan berkata, aku datang diutus untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi ketika orang-orang Yahudi datang, dia langsung, ada apa? Ini perwira ini punya hamba sakit, tolonglah dia, karena perwira ini orang yang baik, suka menolong untuk ibadah dan lain-lain. Kemudian Tuhan Yesus, oke lah, ayo datang ke sana. Nah, kemudian setelah dekat, perwira ini punya iman, gak perlu datang, aku gak layak menerima engkau Tuhan. Kau katakan saja, impartasikan saja kuasamu, dan anak buahku akan sembuh. Dia menyuruh lagi. Menyuruh lagi, dia gak bawa hambanya, dia gak datang sendiri, dia menyuruh, untuk apa? Oh, untuk ngomong, aku gak layak Tuhan menerima engkau. Aku ini juga bawahan, aku perwira, dan aku juga bawahan. Dia berkata, aku ini hambamu Tuhan. Kalau engkau berkata kepadaku pergi, aku pergi. Kalau engkau berkata aku datang, aku datang. Ke sini, ke sini. Katakan saja sepatah kata, apa yang harus aku lakukan. Kalau engkau berkata sembuh, hambaku pasti sembuh. Karena aku ini hambamu, karena engkau Tuanku. Ya, Tuhan Yesus heran. Iman ini adalah iman yang sangat jarang. Jarang. Teman saya tadi, tidak semua servis HP, dia bisa gampang dengan percaya memperbaiki HP orang yang datang tidak dikenal hanya dengan kartu nama. Ya mungkin bukan nama Yesus, di situ nama saya. Dan diperbaiki, beres. Dan Tuhan berkata, sembuh, maka dia sembuh. Iman yang seperti ini. Jadi saya itu sebenarnya melayani bukan itu ya, di orang-orang yang jauh dari saya. Ya kemarin ada teman kita di grup belajar firman Tuhan yang dari Riau. Ya dia ada acara di Jakarta karena mereka ini kan ya punya pekerjaan Tuhan di Riau. Yang perempuan ini punya klinik. Ya, klinik. Saya juga nggak tahu kliniknya sebesar apa. Tapi ya menurut saya besar karena tanahnya sekitar 2 hektar, tapi yang dibangun baru beberapa bagian. Kemudian yang cowok ini dosen, dia jauh-jauh datang. Jadi seringkali saya bingung ketika bagaimana saya memberikan impartasi kuasa Roh Kudus atau impartasi apalah itu kepada orang-orang yang jauh di sana. Saya berpikir caranya bagaimana, tetapi saya ingat. Jadi salah satu teman kita, saudara kita di grup itu, ada yang seringkali ketika dia punya masalah, dia minta petunjuk Tuhan lewat saya. Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya pernah cerita ya, ada seorang ibu yang lama tidak punya anak, kemudian dia sudah melakukan berbagai macam cara, menghabiskan banyak uang mungkin ya, untuk bisa punya anak, tetapi semuanya gagal. Kemudian dia doa, berserah ke Tuhan, dan ngomong-ngomong sama saya juga, dan puji Tuhan,
Tuhan berikan anak. Tidak lama dia nggak WA saya, tapi kemudian setelah lama saya berpikir anaknya sudah lahir harusnya ya. Tapi saya itu seperti yang saya katakan, ketika saya dipakai Tuhan untuk menolong orang, untuk memberikan kuasa Tuhan, saya nggak mau tanya. Karena kalau saya tanya, seolah-olah saya toh ya gitu, seolah gitu, dan saya bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi saya nggak mau tanya, saya diam aja. Ya, saya berdoa semuanya baiklah. Tetapi kemudian dia WA, maaf Pak, anak saya sudah lahir, tapi anak saya di ICU sekarang, ya, dengan keadaan yang berat lah. Kemudian saya doa, Tuhan memberi saya beberapa pernyataan, petunjuk, kemudian saya sampaikan dan dilakukan, dan puji Tuhan anaknya sembuh. Anaknya sekarang sudah berapa tahun ya? Saya nggak tahu, 3 mungkin, 2 tahun mungkin ya. 2 tahun karena dia sudah punya anak yang kedua ini sekarang, sudah punya anak yang kedua dan cantik perempuan. Ya. Puji Tuhan, saya berdoa dipakai Tuhan suatu hari nanti. Nah, apa yang dia imani ternyata impartasi kuasa itu ada loh, dan anaknya sembuh. Anaknya dari ICU dibawa pulang, namanya diganti dan sembuh. Karena itu petunjuk Tuhan, dilakukan dan sembuh. Jadi saya nggak pernah ketemu anaknya, nggak pernah ketemu orangnya saya. Tapi kuasa Tuhan kan nggak terbatas. Coba kita baca di kisah Naaman ya, di 2 Raja-Raja 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 11. Jadi Naaman waktu itu sakit kusta, dia ingin disembuhkan, dia ingin bertemu Elisa untuk dijamah, disembuhkan sehingga kustanya sembuh. Tapi dikatakan seperti ini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Perhatikan ayat ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Nggak keluar. Elisa nggak keluar, dia cuma nyuruh, dia nggak ketemu dengan Naaman, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat, di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman berpikir harus ketemu, harus dijamah, harus disentuh, tangannya digerak-gerakkan di atas tempat penyakitnya, baru sembuh. Tapi Elisa berkata, enggak, keluar aja enggak, bertemu aja enggak. Dia hanya memberikan petunjuk Tuhan. Saya itu sebenarnya, kalau misalnya ada orang yang sharing sama saya tentang keadaannya, saya jarang, doa itu memang kuasa yang besar, tapi ada petunjuk Tuhan di dalamnya. Iman yang besar itu, iman dengan perbuatan. Iman itu harus dengan perbuatan. Karena iman kalau tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Tadi saya membaca quote seorang pendeta, ya, seorang hamba Tuhan, IFGF, Budi Hidayat, ya, dia ketua sinode IFGF Semarang. Nah, saya membaca, dia berkata gini, perbuatan baik itu adalah dasar dari iman. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan baik. Karena dari perbuatan baiklah kita bisa melihat iman. Paham ya? Jadi nggak bisa iman itu tanpa perbuatan, nggak bisa. Kalau dia percaya dengan Tuhan lewat Elisa, maka Naaman mandi di sungai Yordan. Itu imannya. Iman yang mengimpartasi. Pertama harus percaya penuh. Harus percaya yang jarang. Seperti perwira Kapernaum itu. Kedua, harus percaya dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Maka itu akan mengimpartasi kuasa Tuhan. Akan mengimpartasi kesembuhan. Mengimpartasi Roh Kudus. Memperimpartasi segala macam yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Saya, saudara semua itu hanya hamba. Saya hanya dipakai Tuhan. Saudara juga dipakai Tuhan. Sama. Kita ini sama-sama dipakai Tuhan. Yang punya kuasa Tuhan.
Jadi sekalipun kita nggak ketemu, tapi kalau kita percaya Tuhan punya kuasa, ya Tuhan memberikan kuasanya. Saya berdoa hari ini kita belajar sesuatu yang ajaib, supaya kita bisa menerima impartasi kuasa, impartasi kesembuhan, impartasi mujizat, impartasi berkat, bukan hanya dari saya, tapi dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya percaya kita kenal banyak hamba Tuhan yang pun kita nggak bisa ketemu, tapi kita bisa punya iman yang ajaib, iman yang ditunjukkan dengan perbuatan, sehingga impartasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menolong kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan dengan iman membawa mujizat-Mu, membawa kuasa-Mu Tuhan. Kami hanya mau berpegang kepadamu Tuhan. Kami tidak mau percaya kepada manusia, karena semua manusia ini hanya hamba Tuhan. Aku ini hamba-Mu, dan semua kami hamba-Mu Tuhan. Kami hanya mau berpegang kepadamu, mau percaya Engkau Tuhan. Biarlah kasih, damai sejahtera, anugerah-Mu, kekuatan-Mu turun atas kami Tuhan, memberikan kami mukjizat, impartasi yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.